Maryam, Maryam, Makiyah, Surah ke-19, 98 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa Nabi Zakaria agar dikaruniai keturunan. Kaf Haya, Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. Dia, Zakaria, berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, seorang anak yang akan mewarisi aku dan keluarga Yakub serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridai." Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya." Dia, Zakaria, berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, sedangkan istriku seorang yang mandul dan sungguh aku sudah mencapai usia yang sangat tua." Dia, Allah, berfirman, "Demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Dia, Zakaria, berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandanya bagimu ialah bahwa engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari 3 malam, padahal engkau sehat." Lalu, Zakaria keluar dari mihrab menuju kaumnya lalu dia memberi isyarat kepada mereka agar bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Penetapan Yahya sebagai nabi. Allah berfirman, "Wahai Yahya, ambillah pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Kami menganugerahkan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak. Kami anugerahkan juga kepadanya rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dia pun adalah seorang yang bertakwa. Dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka." Kesejahteraan baginya, Yahya, pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan hidup kembali. Kehamilan Maryam. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Dia, Maryam, memasang tabir, yang melindunginya dari mereka. Lalu, kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya, kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia, Maryam, berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu, untuk berbuat jahat kepadaku, jika kamu seorang yang bertakwa." Dia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu." Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pelacur." Dia, Jibril, berkata, "Demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Kelahiran Isa bin Maryam. Maka, dia, Maryam, mengandungnya, lalu mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Oh, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya." Dia, Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih. Sungguh, Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar puasa bicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Tuduhan buruk kepada Maryam dan pembelaan Isa. Dia, Maryam, membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh, engkau benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pesina." Dia, Maryam, menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku."
dan berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nabi Isa bukan putra Allah. Itulah hakikat Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka, jadilah sesuatu itu. Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Golongan-golongan di antara mereka, Yahudi dan Nasrani, berselisih. Celakalah orang-orang yang kufur pada waktu menyaksikan hari yang sangat agung. Alangkah tajam pendengaran dan penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami di akhirat. Akan tetapi, orang-orang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan ketika segala perkara telah diputus, sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi, beserta semua yang ada di atasnya dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Kisah Nabi Ibrahim. Ceritakanlah Nabi Muhammad, kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Ketika dia Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikitpun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Ikutilah aku, niscaya aku tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah menyembah setan. Sesungguhnya setan itu sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku takut azab dari Tuhan, yang Maha Pemurah menimpamu sehingga engkau menjadi teman setan." Dia, bapaknya, berkata, "Apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika tidak berhenti mencela Tuhan yang kusembah, engkau pasti akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia, Ibrahim, berkata, "Semoga keselamatan bagimu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia Maha Baik kepadaku. Aku akan menjauh darimu dan apa yang engkau sembah selain Allah. Aku akan berdoa kepada Tuhanku semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Tuhanku." Maka, ketika dia Ibrahim sudah menjauh dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya seorang anak Ishak dan seorang cucu Yakub. Masing-masing kami angkat menjadi nabi. Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia. Nabi Musa sebagai nabi dan rasul pilihan. Ceritakanlah Nabi Muhammad, kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang terpilih, rasul, dan nabi. Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bermunajat berbicara tanpa perantara. Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu menjadikan saudaranya, Harun, sebagai nabi. Kedudukan Nabi Ismail dan tugas mulianya. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya, rasul, dan nabi. Dia selalu menyuruh keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dia adalah orang yang diridai oleh Tuhannya. Kemuliaan Nabi Idris. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Sifat-sifat para nabi dan rasul. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yakni para nabi keturunan Adam, orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, serta orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka tunduk, sujud, dan menangis. Generasi yang baik dan generasi yang buruk. Kemudian, datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh, mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun. Yaitu, surga ADN yang telah dijanjikan oleh Allah, yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali salam ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Semuanya milik Allah. Tidaklah kami, Jibril, turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, di belakang kita, dan di antara keduanya. Tuhanmu sekali-kali bukan pelupa. Dialah Tuhan yang menguasai langit, bumi, dan segala yang ada di antara keduanya.
Maka, sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang sama dengannya? Semua manusia akan menerima balasan perbuatannya di akhirat. Orang kafir berkata, betulkah apabila telah mati kelak, aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Apakah manusia tidak menyadari bahwa kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia tidak berwujud sama sekali? Maka, demi Tuhanmu Nabi Muhammad sungguh, kami pasti akan mengumpulkan mereka bersama setan, kemudian pasti kami akan mendatangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan tersungkur. Kemudian, pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Yang Maha Pengasih. Selanjutnya, kami sungguh lebih mengetahui orang yang paling layak dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya, neraka, dalam keadaan tersungkur. Tanggapan orang kafir terhadap ajakan kebaikan. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, niscaya orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggal dan lebih indah tempat pertemuannya? Betapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih indah dipandang mata. Katakanlah, Nabi Muhammad, siapa yang berada dalam kesesatan, biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya. Hingga apabila telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahala dan kesudahannya di sisi Tuhanmu. Tanggapan terhadap keingkaran orang kafir. Lalu, apakah engkau melihat orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami dan dia mengatakan, di akhirat pasti aku akan diberi harta dan anak? Apakah dia melihat yang gaib ataukah telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak, kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Kami akan mengambil kembali apa yang dia katakan itu, harta dan anak, dan dia datang kepada kami seorang diri. Tidak ada penolong di akhirat selain Allah. Mereka telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan agar menjadi pembela mereka. Sama sekali tidak, mereka Tuhan-Tuhan itu akan mengingkari penyembahan mereka, orang-orang kafir, terhadapnya dan menjadi musuh bagi mereka. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat? Maka, janganlah engkau, Nabi Muhammad, tergesa-gesa memintakan azab bagi mereka. Sesungguhnya kami hanyalah menghitung dengan teliti, datangnya siksaan untuk mereka. Ingatlah suatu hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa, menghadap kepada Allah, yang Maha Pengasih sebagai rombongan yang terhormat. Dan kami menggiring para pendurhaka ke neraka, jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak punya hak mendapat atau memberi syafaat pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Tuhan tidak mempunyai anak. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak. Sungguh, kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Karena ucapan itu, hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Hal itu terjadi karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak sepantasnya Allah yang Maha Pengasih mengangkat anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Sungguh, Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitungnya dengan teliti. Semuanya akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Kasih sayang Allah terhadap orang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta dalam hati mereka. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Nabi Muhammad, agar dengannya engkau memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Apakah engkau, Nabi Muhammad, melihat salah seorang dari mereka atau mendengar bisikan mereka?